Iya, tentunya terhadap tuntutan jaksa tadi kami akan melakukan pembelaan ya, pledoi yang direncanakan hari Kamis ya. Jadi apa yang telah dituntut oleh jaksa menurut kami tadi ini tidak masuk akal ya, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, sehingga nanti semua hal-hal yang akan kami bantah itu kami akan sampaikan dalam nota pembelaan kami di hari Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa dengan LSM Polskesra, Forum Orientasi Studi Kebijakan. Saya mengucapkan selamat jumpa dengan para pemirsa yang baik hati, para pendengar. Kami berdoa sehat, panjang umur, dan penuh bahagia. Baiklah, untuk hari ini kami akan berikan tema yaitu jadilah hakim yang bila memutuskan perkara dengan bijak dan adil. Ini untuk tema kami, dan kita melihat kasus Supriyani yang sudah sidang berapa kali, 5 kali, dan akhirnya diputuskan bahwa jaksa memutus bebas. Jaksa memutuskan bebas, tapi dalam keputusan itu ada masih kontradiksi, artinya kontra. Dalam memutuskan bebas tapi menganggap bahwa Supriyani masih dianggap melakukan perbuatan yang penyiksaan salah. Itulah nama kontradiktif dalam memutus bebas, tapi di sisi lain menganggap jaksa terhadap Supriyani masih melakukan penyiksaan atau melakukan tindak pidana. Inilah yang tidak los. Memutus bebas ya bebas disertai tidak ada bukti, yaitu namanya 100%, 100% believe for your statement ya. Jadi inilah masih ada kontradiksi. Kalau saya mengamati kasus Supriyani itu banyak yang masih rekayasa dan masih ada saksi palsu untuk dari analisis kami ya. Mengapa? Karena dalam oriented justice system, dalam untuk mengadili seseorang itu harus ada 4 aspek saksi, aspek bukti, aspek pengakuan, dan petunjuk ahli. Ini menurut saksi pengakuan, Supriyani jelas tidak mengakui karena itu dia memang betul tidak melakukan. Dan kedua, dia bekerja sebagai guru di pas SD 4 Baito, dia mengajar di kelas 1B, sedangkan yang guru kelas 1A Ibu Lilis. Dan saat kejadian tanggal 24 April 2024 itu yang dianggap Ibu Supriyani melakukan tindakan menganiaya itu siswa yang diduga itu kelas 1A. Ibu Supriyani tidak mengajar, tidak mendidik di situ. Kan suatu kejanggalan. Nah, ini tidak cocok. Dan kedua, saat itu kepala sekolah dan para guru juga tidak mengetahui hari itu, tanggal itu memang tidak ada. Jadi ini suatu bentuk rekayasa ya, tidak pas sesuai timing maupun sesuai kejadian. Hal tentang bukti
bukti dari keterangan dokter ahli Raja Alfat dari Rumah Sakit Bayangkara bahwa sabu yang dipegang Supriyan itu tidak cocok dalam hasil visum. Jadi visum itu bukan karena sabu Supriyani. Jadi visum yang luka di paha Dava putra Bapak Aibda Wibowo Hasim itu hasil lukanya bukan karena sabu Supriyani. Nah, ini sudah janggal, tidak cocok lagi. Kemudian saksi yang manusia tidak ada satupun yang melihat, mendengar, merasakan. Padahal dalam KUHP saksi itu harus melihat, mendengar, dan melakukan, merasakan, mendengar, melihat. Ini tidak ada. Ada KUHP-nya itu ya. Terus jadi dari bukti forensik tidak ada. Padahal pada KUHP pasal 183 hakim bisa memutus perkara bila ada dua alat bukti. Di sini tidak ada dua alat bukti, berarti gugur. Hakim tidak bisa memutus. Kalau mau memutus ya hakim nekat ya. Jadi karena tidak ada. Terus yang ketiga untuk pengakuan saksi dan pengakuan saksi bukti. Bukti tadi sudah tidak cocok, pengakuan tidak ada. Ya, Guru Supriyani tidak mengaku itu, dan pengakuan bukti saksi ya, tidak ada semuanya, tidak cocok. Dan forensik ada dihadirkan Bapak Kusno Duaji, ahli pidana dari Bareskrim mantan ya, ada Bapak Indragiri sebagai psikolog forensik, dan Bapak forensik kedokteran Bapak Raja Alfa dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Jadi tiga saksi ahli juga menyatakan minir, artinya tidak sesuai dengan apa yang dihadirkan dalam persidangan, dalam BAP. Jadi seperti Dr. Kusno Duaji mengatakan bahwa saksi itu kalau anak tidak boleh, karena anak tidak disumpah dan anak tidak sesuai umurnya, di bawah usia 18 tahun. Dan kemudian oleh ahli psikolog forensik oleh Profesor Dr. Indragiri mengatakan bahwa dalam time kesaksian anak itu ada yang jam 8.30, ada yang jam 10, ada yang tidak mengerti. Ini kan suatu rekayasa, tidak cocok. Jadi gugur karena saksi tidak ada, bukti yang tidak ada, pengakuan tidak ada, para ahli ya sudah memutus. Itulah. Jadi ini ada pledoi, artinya pembelaan dari kuasa hukum Bapak Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani, yang akan mengadakan pledoi itu membela atau pembelaan hal putusan hakim yang putusan jaksa yang menuntut bebas tapi masih belum pas, karena dalam memutus bebas masih menganggap Supriyani melakukan perbuatan itu. Jadi tidak cocok. Jadi dalam keputusan jaksa masih kontradiktif. Maka akan dilanjutkan nanti pada sidang yang berikutnya hari Kamis minggu yang akan datang. Itulah, maka
Saya minta hakim harus bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara yang sesuai dengan aturan undang-undang dasar atau KUHP dan Pancasila, khususnya sila kelima, sehingga ini rakyat menunggu, seluruh anggota PGRI menunggu. Bila keputusannya tidak pas, tidak cocok, timbullah suatu hal yang membuat resah. Karena apa? Tidak ada keadilan. Demikian harapan kami, semoga vonis Ibu Supriyani bebas. Thank you for your coming, thank you for your watching, thank you for your listening. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.